Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Umar Ramdhani dari kelas B dengan akhiran NIM 052, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu dosen Hukum Tata Negara, yakni Ibu Ida Wahyuliana SHMH yang saya hormati dan yang saya takdimi. Adanya saya di sini hanya ingin menjelaskan atau ingin memenuhi sebuah tugas video ujian akhir semester yang berbentuk presentasi. Baik, pada pagi hari ini saya ingin memulai video presentasi dengan sedikit serius, namun jangan terlalu serius, karena yang serius selalu dimainin terus. Baik, yang pertama di sini analisis sistem kelembagaan negara Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana di dalam slide pertama di sini banyak sekali pembahasan-pembahasan yang saya akan bahas di video selanjutnya, yang mana yang pertama di sini memahami check and balances, dan pembahasan yang kedua tentang kedudukan presiden, dan pembahasan yang ketiga otonomi daerah, dan yang terakhir unsur demokrasi menurut Bagir Almanan. Mungkin hanya itu untuk pembahasan di slide yang telah saya sediakan. Jadi yang pertama di sini ada prinsip check and balances. Sistem kelembagaan negara Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Yang pertama ada MPR kini sejajar dengan lembaga negara lain, tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Dan yang kedua, lembaga baru terbentuk Mahkamah Konstitusi atau kita singkat dengan MK. Dan yang kedua, Komisi Yudisial atau kita singkat dengan KY, dan Dewan Perwakilan Daerah atau kita singkat dengan DPD. Yang mana di slide pertama di sini prinsip check and balances. Prinsip check and balances di sini sangatlah penting untuk diterapkan di sebuah lembaga. Mengapa demikian? Karena agar tidak terjadi sebuah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, apabila check and balances di sini tidak diterapkan di sebuah lembaga, maka di salah satu lembaga di sini pasti adanya sebuah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, prinsip check and balances di sini sangatlah penting untuk diterapkan di lembaga agar tidak terjadinya sebuah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, selain itu dibentuk lembaga baru seperti seperti Mahkamah Konstitusi atau Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Daerah, dibentuknya itu setelah amandemen UUD 1945. Dan untuk slide yang selanjutnya di sini ada kedudukan presiden pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan pembatasan konstitusional dan mekanisme impeachment. Yang pertama, ada presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang telah dijelaskan di dalam pasal 4 ayat 1. Di sini sudah jelas bahwasanya presiden adalah seorang pemimpin yang memimpin jalannya pemerintahan dan menjalankan tugas sebagai kepala negara serta sekaligus kepala pemerintahan. Jadi, presiden selain menjadi kepala negara, presiden juga menjadi kepala pemerintahan. Dan yang kedua, dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatan maksimal 2 periode yang telah dijelaskan di dalam pasal 6A ayat 7. Perlu kita ketahui bahwasanya negara Indonesia di sini merupakan negara demokrasi. Sedangkan demokrasi itu sendiri memiliki arti dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Jadi biasanya presiden serta wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat dengan melalui pemilihan umum, sehingga memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat. Namun, presiden hanya bisa menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Setelah itu, yang ketiga, tidak dapat membubarkan DPR. Pengangkatan duta perlu persetujuan DPR. Namun walaupun presiden menjadi kepala negara serta menjadi kepala pemerintahan, kekuasaan presiden di sini juga dibatasi oleh lembaga yang lain. Contohnya seperti
Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Dan yang kedua, pengangkatan duta besar memerlukan pertimbangan atau persetujuan DPR. Dan yang ketiga, pemberian gerasi dan rehabilitasi dilakukan dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan adanya sebuah prinsip check and balances. Oleh karena itu, walaupun Presiden menjadi kepala negara serta sekaligus menjadi kepala pemerintahan, Presiden tidak bisa sewenang-wenang menyalahkan kekuasaannya, yang mana karena kekuasaan presiden di sini dibatasi oleh lembaga-lembaga yang lain. Dan untuk slide yang selanjutnya di sini ada otonomi daerah, keuntungan dan kelemahan. Yang mana perlu kita ketahui bahwasanya otonomi daerah di sini memberikan sebuah kewenangan terhadap pemerintah daerah agar mengurusi wilayahnya sendiri. Nah, dan otonomi daerah di sini mempunyai keuntungan serta kelemahan masing-masing. Banyak sekali keuntungan-keuntungan daripada otonomi daerah dan juga banyak sekali kelemahan-kelemahan daripada otonomi daerah. Namun, saya hanya menyebutnya beberapa saja. Yang pertama di antaranya yaitu efisiensi pelayanan publik yang semakin cepat serta partisipasi masyarakat yang semakin meningkat. Itu keuntungan daripada otonomi daerah. Nah, untuk kelemahan daripada otonomi daerah itu sendiri, di sini ada kesenjangan pembangunan atau ada kesenjangan infrastruktur antara daerah seperti infrastruktur Jawa versus Papua. Setelah itu ada juga potensi korupsi yang semakin meningkat di negara Indonesia ini. Dan untuk slide yang terakhir di sini ada unsur-unsur negara demokrasi menurut Bagirmanan, yang mana menurut Bagirmanan di sini ada 3 elemen demokrasi dan pemenuhannya di Indonesia pasca reformasi. Apa saja daripada 3 elemen itu menurut Bagirmanan? Untuk yang pertama di sini ada kebebasan membentuk perkumpulan, yang mana kebebasan membentuk perkumpulan seperti contohnya organisasi, mendirikan sebuah organisasi. Nah, di situ otomatis organisasi itu bukan hanya satu orang, melainkan berkelompok. Oleh karena itu, untuk kebebasan membentuk perkumpulan itu menurut Bagir Almanan itu sudah terpenuhi, yang telah tertuang di dasar Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 3 dan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan lain sebagainya. Nah, dan yang kedua itu kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya kebebasan menyampaikan pendapat di sini sudah sangat terpenuhi oleh menurut Bagir Manan. Contohnya seperti ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan masyarakat, maka masyarakat wajib untuk melakukan sebuah aksi atau melakukan sebuah demo, karena masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tersebut. Dan yang ketiga di sini hak suara dalam pemilu. Nah, menurut Bagir Manan, hak suara dalam pemilu di sini sudah terpenuhi. Mengapa demikian? Contohnya ketika ada pilpres atau pemilihan presiden, nah itu biasanya ada pemilu atau pemilihan umum di setiap desa. Nah, itu masyarakat bebas tanpa terprovokasi oleh siapapun. Itu masyarakat mempunyai kebebasan untuk melakukan sebuah pemilu tersebut. Dalam artian kembali ke yang tadi bahwasanya negara Indonesia di sini adalah negara demokrasi, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Maka dari ketiga tersebut itu sudah dipenuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat mempunyai hak suara dalam pemilu. Dan yang terakhir saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu dosen Ida Wahyuliana SMH, dan mohon maaf apabila dari awal presentasi hingga akhir ada kekeliruan baik tingkah laku maupun ucapan yang kurang berkenan. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Idza wajadtumul khata fahuwa khalisun minni wa idza wajadtumus shawab fahuwa khalisun minallah. Baik, sebelum saya menutup presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun yang mana pagi hari minum jamu
duduk santai di tepi taman. Terima kasih kepada ibu dosenku atas ilmu yang telah engkau berikan. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.